teman-teman, balik lagi ke channel kami. Hari ini kita mau ke ke Jogja. Jangan dimakan. Ini udah di perjalanan. Aduh, ikutin kita terus ya. Boom. Boom. Tuh. Pada kali ini kami akan mengajak teman-teman semua untuk mengikuti road trip virtual bersama kami ke Jogja. Sebenarnya ini adalah road trip lama kami di tahun 2024, tapi belum sempat teredit. Jadi seperti apa road trip kami ke Jogja, ikutin kami terus. Halo teman, sekarang kita lagi di rest area. Tadi habis sholat Jumat dulu ya. Nah sekarang kita mau lanjut perjalanan. Ke Jogja. Nggak ke Mana? Semarang dulu. Awas tuh mamanya Cari lihat. makan di Semarang. Ya ada lah, ikutin kita terus. Yuk lanjut perjalanannya. Boom. Boom. Setelah selesai beristirahat di rest area dan juga melaksanakan sholat Jumat, kita lanjutkan kembali yuk perjalanannya. Jadi kalau misalkan sudah mencapai ke area ini yang sangat ikonik sekali ya, yaitu Jembatan Kali Kangkung, artinya Semarang sudah tinggal sebentar lagi. Jadi untuk di perjalanan road trip kami kali ini memang tujuan utamanya adalah ke Jogja. Tapi kami berhenti dulu di Semarang untuk menikmati kuliner Semarang. Nah jadi pada saat sudah sampai ke Semarang ini sendiri, waktu sudah menunjukkan lebih dari petang ya. Jadi sudah saatnya untuk mengisi perut, untuk mengisi makan siang. Kita mau kemana untuk makan siang? Ikutin kami terus. Kita sudah hampir sampai nih di tempatnya. Nah, jadi ini sebelah kiri, kita akan belok kiri untuk parkir. Nama restorannya adalah Nasi Ayam Bu Pini. Nasi Ayam Bu Pini ini adalah salah satu restoran yang sangat direkomendasikan sekali ya. Kalau misalkan kita mau ke Semarang, sebenarnya ada beberapa cabang, tapi kami memilih cabangnya ini. Kenapa? Karena aksesnya oke, dan juga untuk area parkirnya juga mumpuni ya, jadi kami bisa untuk parkir mobil di sini. Anak-anak baru pertama kali nih untuk mencoba nasi ayam ini seperti apa. Ini makanan sangat khas Semarang sekali ya. Nah, si AA juga coba tuh ada sate kulitnya. Si Abang juga suka nih untuk makanannya. Jadi kalau misalkan memang ke Semarang, ini salah satu makanan yang recommended lah ya untuk dicoba karena ini khas banget nih dari kota Semarang gitu ya. Nah, seperti ini bentuk makanannya. Yuk, kita makan dulu. Setelah dari sini, kita langsung lanjut perjalanan ke Jogja. Let's go! Setelah selesai mengisi perut kenyang dan hati senang, kita lanjutkan lagi yuk perjalanannya. Nah, di perjalanan kali ini kami agak mendung dan hujan ya. Tapi subhanallah sekali bahwa ini di sore hari kami malah mendapatkan sunset. Indah sekali view-nya. Kita juga nggak nyangka nih kalau misalkan ternyata setelah hujan akan muncul sunsetnya dan kita bisa lihat. Nah pada perjalanan kami waktu itu di 2024 ini untuk gerbang tol yang baru ke arah Jogja, yaitu gerbang tol Prambanan ini baru buka nih teman-teman semua. Jadi waktu itu juga masih dalam tahap percobaan ya untuk bukanya. Tapi kalau misalkan sekarang sih saat ini 2026 gerbang tolnya sudah buka permanen ya. Nah jadi kami keluar dari gerbang tol Prambanan ini. Jadi kalau misalnya yang belum pernah coba untuk keluar gerbang tol Prambanan, ini sebenarnya ke kota Jogja belum terlalu dekat ya. Jadi masih kurang lebih ada 1 jam lagi perjalanan di kota Jogjanya sendiri. Nah ini kami sampai sudah gelap ya teman-teman semua. Jadi kami langsung saja menuju ke hotel yang kami singgahi untuk hari pertama, yaitu adalah Hotel Sahid Yogyakarta. Di sini kami nggak ambil banyak terlalu footage ya, karena juga hanya untuk singgah pertama saja hari pertama di Yogyakarta. Nanti untuk lebih lanjutnya lagi, kita akan nikmati perjalanan kami di Yogyakarta seperti apa teman-teman semua. Nah pokoknya ini adalah masuk ya, area masuk ke lobby hotelnya sendiri. Jadi area masuknya itu hotelnya memang berdampingan dengan mall ya, salah satu mall yang ada di Jogja. Mall ada di depan, hotel ada di belakang. Jadi untuk menuju ke lobbynya itu harus masuk ke belakang. Agak membingungkan sih untuk pertama kali datang ke sini. Nah lobbynya itu ada di sebelah kanan ya, jadi kita harus berputar dulu untuk bisa masuk ke lobby, dan putarannya juga itu agak sedikit sempit ya. Jadi harus berputar lalu mundur lagi sekali lagi baru bisa tuh masuk untuk bisa sampai ke lobbynya ya. Oke, tanpa makan waktu lama lagi kita langsung masuk, kita check in dan langsung istirahat. Sampai ketemu besok hari teman-teman semua.
Selamat pagi dari Yogyakarta. Nah, ini kami baru selesai sarapan di Hotel Sahid Yogyakarta ya, teman-teman semua. Tapi kami nggak sempat ambil footage di sini karena memang ya nggak terlalu ada yang menarik juga untuk diambil footage-nya. Jadi hanya mengambil beberapa recording terkait dengan aktivitas anak-anak ya di sana ya. Anak-anak ya cukup happy juga karena memang diajak road trip kembali ya untuk kali ini ke Yogyakarta. Dari sini kami akan check out, lalu pindah ke hotel lainnya, dan nanti akan kami bawa teman-teman semua untuk jalan-jalan pertama di kota Yogyakarta, yaitu tujuannya adalah ke arah selatan Yogyakarta, ya. Yang dimana arah selatan Yogyakarta itu area yang sangat terkenal dengan pantai-pantainya ya teman-teman semua ya. Kami akan kemana? Ikutin kami terus, let's go! Oke, kita sekarang sudah ada di kota Yogyakartanya. Jadi sudah check out dari hotel di sebelumnya, yaitu Hotel Sahid. Nah, sekarang kita arah tujuannya adalah ke hotel yang lain dulu. Jadi kami akan ke hotel namanya Hotel Gaya Yogyakarta untuk apa? Untuk check in dulu dan juga untuk menaruh barang-barang kami dulu. Jadi semua koper-koper dan lain-lainnya itu kami akan taruh dulu di konsiernya di hotel ini supaya mobil lebih lowong ya. Jadi pada saat kami nanti jalan-jalan dia mengelilingi kota Yogyakarta dan ke arah tujuan untuk wisata, ya kami nggak perlu bawa barang-barang banyak-banyak, oke? Jadi kita check in dulu, nggak banyak footage yang diambil. Nah, kita langsung berangkat aja menuju ke lokasi tujuan ke arah selatan kota Yogyakarta. Let's go! Oke, jadi untuk perjalanan ke arah selatan Yogyakarta sendiri itu tidak ada jalur lintas tolnya ya teman-teman semua ya. Jadi harus mengikuti atau melalui jalur lintas kotanya Yogyakarta saja. Nah, kurang lebih bentukan jalannya itu seperti ini ya. Jalannya berkelok-kelok, naik turun gitu kan. Dan memang banyak sekali kendaraan-kendaraan juga, tidak hanya kendaraan pribadi tapi juga truk-truk juga lewat situ. Jadi perlu untuk kemampuan skill menyetir yang cukup baik, terus juga kondisi kesehatan juga harus fit ya teman-teman semua ya. Nah, jadi kondisi jalannya juga tidak selalu mulus seperti ini. Makanya untuk waktu tempuh itu membutuhkan 1 jam sampai 2 jam lah kurang lebih perjalanannya, tergantung kondisi jalannya seperti apa ya. Nah, karena pada waktu itu kami ini kondisi jalannya seperti yang dilihat teman-teman semua, banyak perbaikan dan juga banyak jalan-jalan yang baru dibangun pada waktu itu, sehingga ya agak cukup memakan waktu tempuh yang bertambah lah ya pada saat waktu itu untuk kami sendiri gitu. Namun untuk di 2026 harusnya sih ini sudah nggak ada karena ini kan footage lama ya teman-teman semua ya, ini tahun 2024 bulan Desember kayak gitu. Nah, ini banyak pembangunan untuk buat jalan lebih bagus lagi. Harusnya sih sekarang udah bagus, udah enak untuk dilalui. Jadi untuk tujuan wisata kami kali ini ke arah selatan Yogyakarta, kemana kami akan bawa teman-teman, yaitu kami akan ada ke 2 tempat. Yang pertama adalah ke Drini Park. Jadi Drini Park itu adalah tempat lokasi wisata yang berisi banyak wahana-wahana di situ. Jadi kalau misalkan lokasi wisata ini sangat cocok sekali buat teman-teman atau keluarga yang bawa anak-anak. Karena banyak sekali wahana-wahana yang bisa dimainkan oleh anak-anak ya di sana. Tapi orang dewasa juga bisa main sih. Nah, yang kedua, setelah dari Drini Park, sorenya kami akan bawa teman-teman semua untuk ke salah satu lokasi pantai di selatan Yogyakarta yang pada waktu itu cukup viral. Namanya adalah The Roka Beach ya. Nah, ini kita sudah sampai teman-teman semua. Jadi ini tinggal ke belok kanan, kurang lebih nggak jauh dari baliho yang tulisan Drini Park itu, maka kita akan sampai ke lokasi wisatanya. Satu hal sih yang kami sangat sayangkan ya pada waktu itu di lokasi pantai selatan Yogyakarta itu adalah banyak sekali yang namanya pungutan liar atau pungli. Jadi beberapa kali nih kami mendapati diberhentikan kendaraan kami oleh pungli yang minta sejumlah uang. Nah, ini seperti yang dilihat ya di video di sini teman-teman semua, kami diberhentikan oleh bapak-bapak. Kami kira mereka mau apa ya, ternyata minta uang. Padahal lokasi wisatanya tuh di depan kami nih. Nah,
Ini kita sudah sampai teman-teman semua di Dreamy Park. Let's go. Selamat datang di Dreamy Park, Yogyakarta. Oke, jadi seperti ini ya bentukan untuk Dreamy Park Yogyakarta sendiri. Ini kita lagi di bagian depannya, bagian lobbynya. Nah, kita beli dulu tiket. Nah, untuk tiketnya nanti di pause aja ya teman-teman semua ya untuk harganya. Tapi ada berbagai jenis promo package ya untuk masuk ke Dreamy Park ini sendiri. Nanti selain kita bayar tiketnya, kita juga dapat berbagai macam voucher, potongan untuk beli makanan, beli minuman yang ada di lokasi area wisatanya ya. Nah, jadi seperti ini nih bentukannya. Sangat estetik sekali, banyak juga wahana-wahana, permainan-permainan yang bisa dimainkan oleh anak-anak maupun dewasa ya. Nah, ini ada tempat penukaran untuk voucher. Jadi vouchernya itu bukan voucher penukar langsung makanan, tapi voucher diskon ya teman-teman semua ya. Jadi nanti ada potongan-potongan diskon untuk beli berbagai macam food and beverage lah pokoknya yang dijajakan di sana. Ini adalah tempat untuk toilet dan juga untuk musolanya. Jadi kalau misalkan yang muslim mau sholat, aman tempatnya karena mereka sudah sediakan juga dan bersih juga tempatnya, nggak kotor gitu kan ya. Jadi nyaman lah kalau misalkan memang mau kita pergunakan untuk sholat. Selanjutnya kita akan ke sebelah kanan, itu salah satu tempat spot penukaran makanan, ada snack corner. Nah ini jadi voucher diskon 20% untuk penukaran makanan. Untuk jenis F&B-nya itu banyak banget kok teman-teman semua. Ada sosis, ada kentang, dan berbagai jenis minuman lain ya yang bisa dipilih. Nah ini adalah berbagai macam permainan dan juga wahana yang bisa dinikmati. Kalau kita beli hanya tiket masuknya aja, maka setiap wahana harus berbayar lagi teman-teman semua ya. Tapi ada juga kok yang memang dia promo bundle atau promo package-nya ya. Jadi udah termasuk wahana. Kita akan ke arah atas ya teman-teman semua untuk kita menuju ke arah tebingnya. Nah ini agak menanjak, tapi kalau bagi teman-teman yang malas, itu sebelah kiri yang ada atap birunya, itu sebenarnya di bawahnya adalah conveyor belt ya teman-teman semua ya. Jadi langsung tinggal berjalan aja tanpa harus perlu menggunakan kaki untuk berjalan kaki itu, tapi berbayar teman-teman semua ya. Tapi akhirnya kami memutuskan untuk jalan aja karena anak-anak juga happy. Nah ini kita sudah sampai ya di bagian spot atasnya yang paling ikonik karena ada balon udara. Nah balon udara ini yang biasa banyak difoto ya teman-teman semua ya. Dan di sini kita bisa melihat pantai selatan Yogyakarta dari arah tebing atas. Subhanallah sekali sih ini teman-teman semua, kita bisa melihat seperti ini ya. Selanjutnya si AA akan bermain rainbow slide ya. Tapi si abang nggak berani, jadi hanya nyemangatin AA-nya aja. Kita lihat dulu teman-teman semua. Sini dulu guys dulu. Pegangan. Yang kencang pegangannya Rel. One eternity later. Kita langsung skip untuk ke lokasi berikutnya dari Dreamy Park, yaitu adalah ke Deroka Beach. Nah untuk menuju ke arah pantainya kita harus naik tangga teman-teman semua, dan itu tinggi banget. Memang kan kalau misalkan pantai selatan Yogyakarta itu terkenal atau identik dengan banyak tebing-tebingnya ya. Jadi memang kita harus naik. Iya, naik tangga gitu ya. Gendong ini mah gitu. Naik tangga. Tidak manula friendly. Gugung. Mendaki gunung, lewati lembah. Nah, itulah seakan-akan yang dilakukan untuk kita menuju ke Deroka Beach Bar. Ini sangat tidak manula atau lansia friendly ya teman-teman. Jadi kalau misalkan bawa orang tuanya, mohon agar diperhatikan dengan seksama ya. Karena ini tinggi banget. Setelah dari kita mencapai di puncaknya, baru kita akan turun menuju ke lokasi pantainya. Ini kita sudah sampai dan langsung kita disambut sama salah satu waitressnya. Kita langsung ditunjukkan di tempat atau spot di mana kita sudah booking tempatnya ya. Jadi untuk di Deroka Beach Bar ini sendiri, itu kita harus spend belanja gitu kan untuk makanan dan minumannya.
nominalnya itu kurang lebih sekitar 150.000 per kepala untuk dewasa. Nah, jadi untuk anak-anak sih masih belum dihitung. Jadi karena kami 2 dewasa, jadi terhitungnya harus spend untuk pemesanan F&B-nya senilai 300.000 teman-teman semua. Baru deh kita baru bisa menikmati bean bag dan juga ada umbrella-nya, menikmati suasana, view, dan bermain di pantai nih seperti yang anak-anak lakukan. Anak-anak main dulu pasir-pasiran, baru setelah bosan mereka akan basah-basahan tuh nantinya ya di situ. Oke, kita lihat dulu seperti apa. Makan boleh di sana. Sampai di sini. Nah, sampai di sini. Nanti pas sunset juga mau ya Mas? Saatnya kita main air dan basah-basahan tuh si abang langsung tuh jatuh-jatuhan. Awalnya dibilang nggak sengaja, padahal sengaja untuk basah-basahan aja ya. Tapi nggak afdol kalau kita ke pantai kita nggak main air dan basah-basahan. Oke, jadi di sini juga kita memang datangnya sore biar nggak terlalu panas ya teman-teman semua, dan juga yang diincar adalah sunsetnya ya. Nah, terus juga di sini tuh banyak penjajah penyewaan foto-foto atau fotografer jalanan ya. Nah, harganya itu variatif, nanti dinego aja, tapi menurut kami sih worth it ya teman-teman semua ya. Jadi kita bisa menikmati wisata, bisa menikmati spotnya tanpa harus worry kehilangan momen. Nah, ini jadi kami nanti bisa dilihat tuh untuk rekaman-rekamannya, untuk recording-recordingnya, foto-fotonya, mana yang nggak sesuai itu bisa kita delete, nanti semua fotonya tinggal dikirimkan ke Google. Nah, ini adalah suasana sunsetnya teman-teman semua. Ini yang sangat ditunggu-tunggu nih gitu ya, karena kita bisa langsung menikmati sunset sambil juga melihat anak-anak bermain di pantainya ya. Tapi kami nggak sampai bener-bener matahari terbenam sih teman-teman semua karena terlalu lama, dan juga masih ada satu spot lagi yang akan kita datangi nantinya ya. Nah, untuk pemesanannya itu bebas, jadi asalkan memang sesuai aja amount-nya dengan tadi minimum payment-nya ya teman-teman semua ya. Di sini waktunya adalah 5.25 dan seperti inilah sunsetnya teman-teman semua. Gitu. Subhanallah, amazing ya teman-teman. Saatnya untuk makan malam. Nah, untuk makan malam kali ini kami memutuskan untuk ke salah satu resto Jepang yang cukup viral pada waktu itu di Jogja. Namanya adalah Roka Ramen. Nah, ini tempatnya sangat penuh sekali ya teman-teman semua ya. Jadi untuk mendapatkan tempat aja, kami di sini harus waiting list, dan waiting listnya itu nggak by nomor. Jadi by tempat duduk aja. Jadi nanti akan geser-geser, orang yang di sebelahnya itu akan mendapatkan tempat. Nah, nanti kita akan geser lagi sampai kita mendapatkan tempat. Untuk urusan menu di resto Roka Ramen ini sendiri, otomatis ya kan namanya Roka Ramen jadinya ramen ya. Tapi selain ramen juga ada menu lainnya yang cukup recommended juga. Ada seperti gyoza, terus juga ada corn ribs. Ini untuk corn ribsnya enak banget ya teman-teman semua, sangat recommended sekali. Jadi makanya kami pesan banyak nih untuk corn ribsnya. Ya, ini sangat enak sekali dan sangat recommended untuk dipesan ya teman-teman semua untuk corn ribsnya. Tapi untuk menu ramennya kami juga pilih agak cukup variatif menunya, jadi dengan berbagai rasa ya untuk ramennya. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Kami akan nikmati dulu untuk makan malamnya teman-teman semua. Jangan lupa untuk stay tune di channel kami, dan juga untuk lihat juga video-video kami lainnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Boom!